Nah, waktu itu setelah kejadian itu di rumah sakit itu tiba-tiba mereka semua mendengar seseorang sedang menangis. Tiba-tiba melihat bangku yang sudah tua dan rusak tiba-tiba jatuh. Karena mereka kan tadi datangnya berlima ya. Iya. Tiba-tiba cuman jadi berempat. Katanya dia tuh sampai nggak tahu tiba-tiba udah ada di kamar mandi. Pemilik warung itu nanya, Kak, lahirannya di mana? Bapak itu menjawab di rumah sakit itu. Padahal rumah sakitnya kosong. Betul, Kak. Akhirnya mereka menemukan istrinya. Ada di mana coba, Kak? Ada di ruang persalinan. Balik lagi bersama kita di konten Obsesif, obrolan seru anak fisip. bersama aku Aulia. Dan aku Aura Gita. Nah, Yuti Friends, biasanya kan di konten obsesif ini kita membahas tentang kehidupan mahasiswa yang relate di kehidupan sehari-hari. Tapi kali ini pembahasan kita sedikit berbeda nih. Nah, benar banget. Jadi kali ini kita mau ngebahas sesuatu hal yang mistis dari salah satu narasumber kita, yaitu Mang Atung. Betul. Dan nah, daripada Yuti Friends menebak-nebak dan bikin teori sendiri, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's go! Nah, jadi Yuti Friends, Mang Atung ini membagikan cerita pengalaman horornya saat mereka itu sedang syuting film di salah satu rumah sakit yang ada di Cirebon. Betul, tapi untuk rumah sakitnya kita nggak bisa ngasih tahu ya. Iya, Yuti Friends. Oke, jadi waktu itu di suatu malam, Mang Atung bersama 4 orang temannya, mereka itu syuting di rumah sakit yang ada di Cirebon. Nah, saat mereka di lokasi, mereka nih benar-benar syuting normal seperti biasanya, menjalankan tugasnya masing-masing, bahkan gak ada kejadian hal-hal yang aneh gitu ya. Padahal kondisi di rumah sakitnya itu udah gelap, lampunya remang-remang, ditambah banyak ruangan yang sudah lama tidak terpakai. Namun setelah beberapa saat mereka menjalankan syutingnya, tiba-tiba suasana rumah sakit menjadi sunyi, benar-benar yang gelap, sunyi, sampai bikin merinding kita semua. Nah, waktu itu setelah kejadian itu di rumah sakit itu tiba-tiba mereka semua mendengar seseorang sedang menangis. Wow, menangis. Ya, betul banget. Nah, pas saat mereka mendengar suara orang yang menangis, mereka langsung tuh panik, ketakutan, keringet dingin. Nah, waktu saat mereka mendengar seseorang yang menangis, mereka itu nggak sempat nyari tahu siapa ya yang nangisnya. Nggak lama dari itu, mereka tiba-tiba melihat bangku yang sudah tua dan rusak tiba-tiba jatuh. Jatuh kau. Ya, mereka semua langsung panik, langsung ketakutan. Nah, karena Mang Atung ini melihat teman-temannya panik dan ketakutan, mereka langsung dibilangin sama Mang Atung. Mang Atung bilang gini, teman-teman yang lain pokoknya kalian tetap fokus jalanin tugasnya masing-masing. Jangan panik ya semuanya. Pokoknya kalau misalkan ada yang manggil nama kalian gitu, jangan pernah nengok. Betul, jangan nengok Yuti Friends. Nah, setelah waktu Mang Atung ngomong itu, mulai tuh ada temannya Mang Atung yang merasa terpanggil. Ya, akhirnya dia ngaku merasa terpanggil namanya. Tapi karena di situ posisinya dia panik ya, jadi dia langsung nengok ke belakang, teman-teman. Tapi setelah dia nengok ke belakang itu sebenarnya nggak ada terjadi apa-apa. Setelah itu ya, Kak. Ya, masih baik-baik aja. Nah, setelah mereka selesai syuting mereka mau pindah ruangan. Oh iya, teman-teman, ternyata tuh di tempat itu tuh mereka syutingnya tuh di ruang mayat, guys. Bener banget Yuti Friends. Nah, setelah mereka mau pindah ruangan, mereka pindah ke ruang ICU. Ruang ICU yang lebih nyaman mungkin. Bener banget. Setelah di ruang ICU, mereka tiba di sana.
mereka tuh semuanya udah di sana nih. Iya. Dan akhirnya Mang Atung nih sadar, teman-teman. Kenapa? Karena Kira-kira- mereka kan tadi datangnya berlima ya. Iya. Tiba-tiba cuman jadi berempat. Wow. Mereka panik dong, temennya hilang. Iya. Kemana nih? Mereka langsung coba nginget-nginget temennya tadi kemana ya terakhir ngeliat. Nah karena mereka panik, mereka langsung balik ke ruang mayit itu ruang mayit, iya, betul. dengan suasana yang gelap, lampu remang-remang, mencekam banget. Ditambah mereka tuh cuman megang satu senter yang hampir habis baterainya. Berempat satu senter. Iya, bener banget. Wow. Nah, pas udah nyampe di ruang mayit, mereka sempat kebingungan nih karena gak taunya ternyata temennya itu ada di kamar mandi yang ada di ruang mayit. Ngapain di kamar mandi ke Aul? Nah, pas ditemuin temennya, ternyata dia lagi duduk diem sendirian dengan tatapan yang kosong. Gara-gara tadi dipanggil nggak sih? Iya, bener banget. Nah, akhirnya setelah mereka menemukan, mereka ajak temannya ngobrol. Tapi karena tatapan kosong ya, betul. jadi ada salah satu temennya yang berusaha nenangin, bacain ke ayat kursi gitu. Nah, setelah dibacain ayat kursi, akhirnya tatapan itu udah mulai pudar. Akhirnya temannya sadar, terus akhirnya ditanya sama teman-teman dan Mang Atung, kenapa, ada apa? Akhirnya dia cerita kalau waktu tadi dia merasa terpanggil oleh seseorang, jadi dia nengok. Dan kenapa dia nengok? Karena dia merasa yang manggil itu seperti suara ibunya. Oh, menyerupai ibunya. Mungkin karena lagi kangen kali ya sama ibunya. Nah, ditambah setelah itu setelah dia ngalamin itu, dia langsung nge-freeze, diam, hilang kesadarannya, dan katanya dia tuh sampai nggak tahu tiba-tiba udah ada di kamar mandi. Nah, teman-teman, terus setelah kejadian itu, akhirnya Mang Atung dan teman-temannya langsung pergi keluar dari lokasi itu agar ya nggak ada kejadian seperti itu lagi gitu ya, biar nggak ada kejadian yang di luar prediksi kita lagi, karena di situ kan suasananya mencekam banget ya. Nah, mengurangi hal-hal bener ya, banget. Nah, Yuti Friends, jadi mereka mengira malam itu sudah cukup menyeramkan. Namun ternyata kejadian aneh justru terjadi setelahnya. Iya, benar banget. Saat Mang Atung dan teman-temannya sedang beristirahat di sebuah warung, Mang Atung dan teman-temannya melihat sebuah mobil masuk ke area rumah sakit, Kak. Di dalam mobil itu ada seorang bapak, seorang ibu hamil yang mungkin akan melahirkan ya kan, Iya. Kak? Terus ada seorang anak kecil yang masih duduk di bangku SD dan seorang supir. Awalnya mereka sih nggak naruh curiga apapun karena mobil itu masuk seperti biasa saja. Namun setengah jam kemudian seorang bapak yang mereka lihat tadi mendatangi warung itu dan membeli minum panas ya kan, mungkin kepada pemilik warung. Katanya, "Bu, saya ingin membeli air panas." Namun rasa penasaran dari salah satu teman Mang Atung ada yang nanya, "Buat apa, Pak?" "Buat bikin kopi." Bapak itu menjawab, "Bukan, buat istri saya." Nah, teman Mang Atung nanya lagi, "Istrinya memang kenapa?" Bapaknya pun dijawab dengan santai lagi dan lagi, kayak dia ngomongnya tuh baru saja melahirkan katanya. Istrinya baru ngelahirin kira-kira gimana ya kan, Kak? Iya. Terus abis itu sana di warung itu mendadak hening karena mendengar jawaban itu. Pemilik warung yang tadinya sejak mendengarkan percakapan itu mendadak langsung menghentikan aktivitas karena kaget ya istrinya lahiran. Pemilik warung itu nanya, "Kak, lahirannya di mana?" Bapak itu menjawab, "Di rumah sakit itu." Padahal rumah sakitnya kosong. Betul, Kak, lagi dan lagi suasana warung langsung kayak mendadak diem, kaget kenapa bisa ngelahirin di situ. Bapak itu pun kayak merasa bingung kenapa semuanya jadi pada diam gitu. Iya betul. Terus bapak itu nanya, "Memangnya kenapa?" Kata pemilik warung itu bilang,
Karena rumah sakit itu tuh sudah lama kosong kan, Kak. Iya, bener Jadi banget. kayak semua orang tuh kaget kok bisa ngelahirin rumah sakit kosong. Bapak itu awalnya bersikeras, Bapak itu nggak percaya karena awal saat dia masuk rumah sakit, tempat itu tuh ramai. Kayak ada satpam yang membukakan pagar, Iya. ada perawat, bahkan ada dokter loh yang bantu proses penyalinan istrinya. Saat Mang Atung dan teman-temannya mendengar itu, mereka saling pandang karena kan sebelumnya Mang Atung dan teman-temannya sudah ada di dalam rumah sakit itu dan benar-benar kosong UT Friends. Tapi bapaknya mulai panik dan kayak bingung gitu, gimana istri saya, gimana anak saya, kan Bener ada di banget. dalam ya kan tadi Iya, itu. rumah sakitnya kosong tapi buat ngelahirin ya. Betul, iya. Terus Mang Atung pemilik warung, teman-teman satpam bahkan warga sekitar langsung membantu bapaknya untuk masuk ke dalam. Betul. Mencari istrinya. Iya, di mana istrinya berada. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka menemukan istrinya. Ada di mana coba, Kak? Ada di ruang persalinan. Benar-benar kayak rumah sakit Iya, biasa ya. kayak Ada di mereka ruang tuh melihatnya persalinan. normal aja nggak sih? Terus abis itu mereka menghampiri istrinya, tapi istrinya bingung kayak, Bapak kenapa ini rame-rame datangnya, ini siapa? Bapak itu kayak sedikit rada bingung juga nggak sih mau jelasinnya gimana. Terus akhirnya gimana tuh, Kak? Terus akhirnya kayak salah satu warga itu di situ kayak ngeazanin terus ngesadarin istrinya. Istrinya akhirnya mungkin sadar setelah diazanin ya kan ya kayak Langsung sadar iya dengan langsung terbuka. normal gitu ya. Betul, istrinya Berarti kayak langsung- lagi di dua dimensi gitu nggak sih? betul, yang satu yang kayak mereka warga-warga melihatnya normal tetapi keluarga ini melihatnya ramai. Wah, serem banget. Terus abis itu UT Friends mereka dibawa keluar Kak dari rumah sakit itu. Mereka dibawa ke warung sebentar untuk istirahat, tetapi ke warung untuk istirahat, tetapi keluarga itu tidak Milih mau, buat pulang milih ya. buat pulang. Nah, sampai saat ini UT Friends, Mang Atung dan teman-temannya masih mengingat kejadian itu, kejadian yang momen langka nggak sih, yang niatnya Iya. buat syuting malah malah jadi mencekam kayak gitu betul, malah ya. mendapatkan suasana yang horor, pengalaman Bener yang banget. horor. Bahkan sampai temannya sempat hilang. Iya betul. Ditambah kayak mereka sekeluarga tadi tuh ngiranya Iya. rumah sakit normal, Malah sedangkan mendapatkan itu kan pengalaman kayak gitu iya, ya, betul, udah gelap UT kayak Friends. gitu, udah kosong kayak gitu, kok bisa ya? Iya. Nah, UT Friends, dari cerita tadi benar-benar gong banget ya. Mungkin kalau kita ada di posisi itu kita juga bakal kaget. takut banget gak sih sampai nggak bisa ngupain deh kayaknya sampai sekarang. Nah, UT Friends, buat UT Friends yang punya pengalaman sama seperti itu, pengalaman horor dan seterusnya, bisa langsung aja komen di postingan ini. Siapa tahu besok-besok bisa kita bawain loh. Jadi, jangan lupa like, comment, share, dan follow seluruh sosial media UGJ TV. Betul. See you di next konten obsesif. Bye-bye.